Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Di pagi hari ini begitu cerah, begitu segar. Walaupun COVID atau Corona masih belum sirna dari negeri kita, tapi kita tetap berkegiatan, kita tetap harus beraktivitas. Seberapa besar pun itu, walaupun masih dari rumah saja. Oke, pagi ini saya masih ingin melanjutkan berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya munculnya agama-agama. Kalau kita cermati di dalam Al-Quranul Karim, berulang kali Allah mengatakan bahwa dahulunya manusia itu satu umat. Tetapi karena para ahli kitab dan juga karena gengsi atau karena berbagai macam alasan dari manusia-manusia di zaman itu, sehingga terjadi beberapa agama. Oke, kita coba telaah bersama. Kita lihat di zaman Nuh, yang pertama kali kita tahu begitu Nuh menyampaikan apa yang Allah kehendaki atau bagaimana yang Allah kehendaki manusia menjalani kehidupan. Tetapi umat di masa itu susah untuk dipahamkan. Saat itu tidak ada agama karena orang yang tidak atau orang yang menganut agama-agama penyembahan berhala itu dilenyapkan. Sehingga agama hanya ada satu, yaitu agama Allah. Sama saja yang terjadi di zaman Lut, di zaman Hud, di zaman Syuaib. Tidak ada agama-agama yang bukan agama Allah karena selalu dilenyapkan dan dilenyapkan dengan berbagai macam cara. Dengan guntur, dengan banjir bandang, dengan hujan batu dan yang lain. Namun setelah zaman Musa alaihissalam, kita tidak lagi pernah mendengar ada murka Allah yang melenyapkan sekelompok manusia. Di zaman Musa ya kita tahu yang terakhir, yaitu dengan ditenggelamkan ke laut. Nah setelah itu, apabila ada umat yang tidak mau menerima ajaran-ajaran para nabi, yang mereka tetap dibuat hidup berdampingan dengan berbeda agama dan hidup berdampingan. Mungkin di zaman Nabi Muhammad kita tahu sampai ada ayat lakum dinukum walidin, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Demikianlah kenapa ada agama-agama yang bukan agama Allah. Agama Yahudi adalah agama keberlanjutan dari Musa atau yang menggunakan kitab Taurat. Agama Kristen adalah agama keberlanjutan dari Injil. Dari mana, bagaimana bisa muncul istilah Kristen? Dari agama Allah menjadi Kristen. Tidak kita tahu persis, tapi kalau kita lihat dari bahasa Kristen itu sendiri, Kristos ya, atau Nasrani, Nazaret, itu dilihat dari sejarah namanya itu pasti ada asal usul.
dari golongan orang ataupun dari satu budaya tertentu. Kristos itu adalah budaya pembersihan di kepala dan sejenisnya. Islam, dari mana asal kata Islam? Itu ada istilah di Al-Quran, aslama atau muslim atau orang-orang berserah diri. Karena memang mungkin di masa itu ada orang-orang yang tidak mau mengikuti agama Allah biar berbeda. Orang-orang yang benar atau beragama benar atau berserah diri adalah satu-satunya agama yang benar. Orang ini menyamakan diri sebagai orang-orang berserah diri atau Islam. Dan lama-lama menjadi nama agama. Tetapi pada dasarnya tentu itu adalah agama Allah. Kalau di Al-Quran seperti yang disebutkan, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Kalau di Al-Quran tidak ada agama selain agama Allah. Jadi kita sekarang menganut agama Islam atau Kristen atau apapun agamanya, itulah hasil atau buah dari perbedaan-perbedaan pendapat orang-orang ribuan tahun yang lalu, turun-temurun, dan kita hanya sebatas pengikut-pengikut saja, tidak tahu aslinya di belakang seperti apa. Inilah adanya yang kita anut. Namun setelah kita cermati di Al-Quran, sekarang kita bisa kembali menempuh jalan menuju Allah melalui agama Allah atau dinillah. Perbedaan agama Allah dan dinillah di video sebelumnya sudah kita sampaikan, sudah kita bahas. Dan kita berharap apapun yang disampaikan di video kali ini hanya bertujuan untuk menyampaikan kepada para ahli, para ulama, para ustadz, para kiai, dan pemerintah, dan semua bangsa Indonesia sebagai masukan untuk bisa kita bicarakan secara resmi, secara formal, secara kenegaraan, secara keagamaan, agar kita semua menemukan titik. Karena memang benar-benar Allah ingin menghimpun. Di dalam Al-Quran pun Allah berulang kali mengatakan dia sebenarnya ingin manusia itu kembali kepadanya melalui agama Allah, melalui agamanya. Agama Allah seperti disebutkan di awal adalah jalan menuju Allah. Dinillah jalan Allah. Seperti apa menjalankannya sudah kita bahas juga di video-video sebelumnya, di mana hanya diawali dengan niat, kemudian kita berserah diri membaca Al-Quran itu agar terisi hati kita untuk menjalankan apa yang diniatkan. Itulah Allah pembimbing, makanya namanya agama Allah. Ya, sekali lagi semoga video singkat ini para pemirsa yang lebih dahulu melihat berkenan untuk menyebarluaskannya sampai nanti sampai pada pihak-pihak di pemerintahan, di para ahli, para ulama, agar segera saja bangsa kita berubah menuju kiblat prestasi dunia, berubah menuju pusat ilmu dan peradaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.